Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ivan Akbari Antoni, NPM C1B020065, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan nih teman-teman. Jadi, teori pengambilan keputusan itu sendiri merupakan salah satu materi pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen nih teman-teman. Sebenarnya, teori pengambilan keputusan ini terdiri dari beberapa pembahasan nih teman-teman, seperti langkah-langkah pengambilan keputusan, cara manajer dalam mengambil keputusan, gaya pengambilan keputusan, dan bila dijabarkan lebih banyak lagi, maka lebih banyak pembahasan terkait tentang teori pengambilan keputusan yang akan kita bahas pada video kali ini. Tapi di video kali ini saya akan membahas dua materi yang berkaitan dengan teori pengambilan keputusan, yaitu tentang kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan dan perspektif bagaimana manajer dalam mengambil keputusan. Sebelum aku membahas kedua materi tadi, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu teori pengambilan keputusan? Jadi, teori pengambilan keputusan itu merupakan suatu langkah dalam memilih sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif. Tujuannya jelas untuk memecahkan suatu permasalahan di dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh nih, buat teman-teman biar lebih jelas lagi, dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik itu skala besar ataupun kecil, pasti memiliki perubahan-perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di dalam perusahaan itu, baik itu faktor internal ataupun eksternal. Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat agar perusahaan atau organisasi tersebut dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan dan perspektif tentang bagaimana seorang manajer dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan atau biasa yang disebut sebagai decision making. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting bagi manajemen. Keputusan yang diambil biasanya berdasarkan informasi yang diterima oleh pihak manajemen dalam berbagai kondisi yang akan mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Kondisi-kondisi tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kondisi pasti atau certainty. Yang kedua kondisi resiko atau risk. Dan yang ketiga yaitu kondisi tidak pasti atau uncertainty. Yang pertama yaitu kondisi pasti atau certainty. Yang dimaksud dengan kondisi pasti adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan itu dibuat. Nah, jadi teman-teman, kondisi pasti ini memiliki keuntungan bagi pihak manajemen itu sendiri karena manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang ada serta kondisi dari konsekuensi dari tindakan pengambilan keputusan tersebut, dan tentunya kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini. Yang kedua yaitu kondisi resiko atau risk. Yang dimaksud dengan kondisi resiko yaitu kondisi di mana pihak manajemen atau manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka timbullah resiko. Jadi di sini manajer yang bersangkutan mungkin memahami permasalahan yang terjadi dan juga memiliki alternatifnya. Namun manajer tersebut tidak dapat memastikan alternatif-alternatif yang ada dapat menyesuaikan
permasalahan yang terjadi sesuai dengan hal yang diharapkan. Teknik yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi resiko ini antara lain seperti model keputusan probabilitas, model inventory probabilitas, dan yang terakhir yaitu model antrean probabilitas. Selanjutnya, kondisi tidak pasti atau uncertainty. Yang dimaksud dengan kondisi tidak pasti adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki sedikit informasi dalam mengambil keputusan. Nah, jadi dengan minimnya informasi yang dimiliki, maka keputusan yang diambil penuh dengan ketidakpastian. Di dalam kondisi seperti ini, pihak manajemen atau manajer harus membuat asumsi, intuisi ataupun penilaian berdasarkan pengalaman seorang manajer itu sendiri untuk menghadapi proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak penuh ketidakpastian ini. Teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini di antara lain seperti metode Maximax, metode Maximin, metode Regret, metode Laplace, dan metode realisme. Nah, teman-teman, jadi itu tadi kondisi-kondisi dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari kondisi pasti, kondisi resiko, dan kondisi tidak pasti. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perspektif bagaimana manajer dalam mengambil keputusan. Jadikan teman-teman tahu nih apa itu perspektif. Jadi perspektif itu merupakan cara pandang. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana seorang manajer dalam membuat keputusan, tetapi berdasarkan cara pandang seorang manajer itu sendiri. Yang pertama yaitu rasionalitas, yaitu jenis pengambilan keputusan di mana pilihan bersifat logis dan konsisten serta memaksimalkan nilai. Jadi bisa dikatakan atau dipahami bahwa cara pandang ini memiliki tujuan yang jelas dan tepat yang akan mengantarkan ke pemilihan alternatif yang maksimal untuk mencapai tujuan. Nah, yang kedua yaitu ada rasionalitas terbatas, yaitu jenis pengambilan keputusan yang rasional tetapi terbatas oleh individu untuk memproses informasi. Karenanya cara pandang ini membuat manajer harus cara pandang ini harus membuat manajer hanya menganggap keputusan yang dia buat hanya memuaskan hasil keputusannya, bukan memaksimalkan keputusannya. Jadi diingat di rasional terbatas ini seorang manajer hanya memuaskan hasil keputusannya, bukan memaksimalkan hasil keputusannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu peran intuisi, yaitu jenis pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman, perasaan, dan akumulasi pertimbangan. Bagaimana cara pandangan ini terjadi pada saat seorang manajer tidak memiliki cukup informasi atau alternatif dalam pengambilan keputusan, sehingga lebih memiliki menggunakan intuisinya atau lebih mudah dipahami menggunakan perasaannya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menggunakan EBMGT atau Evidence Based Management, yaitu jenis pengambilan keputusan berdasarkan dari bukti terbaik yang ada untuk memaksimalkan pengambilan keputusan dari pihak manajemen atau manajer. Untuk lebih jelasnya,
IBM GT ini dimaksudkan jika seorang manajer dalam membuat keputusan itu hanya berdasarkan bukti yang telah ada, bukan berdasarkan pengalaman ataupun informasi-informasi atau alternatif yang tersedia. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori pengambilan keputusan. Jadi teori pengambilan keputusan terdiri dari berbagai macam pembahasan. Nah, yang saya bahas pada video kali ini yaitu tentang kondisi-kondisi pengambilan keputusan yang terdiri jadi 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi pasti atau certainty. Yang kedua yaitu kondisi resiko atau risk. Yang ketiga yaitu kondisi tidak pasti atau uncertainty. Dan saya tadi membahas tentang perspektif bagaimana manajer dalam mengambil keputusan yang terdiri dari 4, yaitu rasional terbatas, peran intuisi, dan IBM GT. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Bila kurang jelas dapat bertanya di kolom komentar ataupun mengambil sumber informasi yang lain dari internet ataupun referensi dari buku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.